Teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya Islam bisa sampai ke Nusantara? Kebanyakan dari kita mungkin membayangkan Islam baru datang baru berdebat setelah masa Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para pedagang Gujarat atau Persia. Sejarah yang kita pelajari di sekolah seringkali menggambarkan Nusantara sebagai wilayah yang terpencil, baru ditemukan oleh dunia Islam jauh di kemudian hari. Tapi, gimana kalau saya bilang, jejak-jejak awal itu mungkin sudah ada jauh lebih dini dari yang kita kira. Bahkan mungkin saat Nabi Muhammad masih hidup. Ini bukan cerita fiksi, tapi sebuah penelusuran ulang sejarah yang seringkali terlupakan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas kemungkinan adanya hubungan antara Nusantara dan dunia Arab pada abad ke-7, sebuah era yang mengubah peradaban dunia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu membuang dulu anggapan bahwa Nusantara itu daerah terisolasi. Jauh sebelum Masehi, kepulauan kita ini sudah menjadi jantung perdagangan dunia. Bayangkan, ini adalah jalur rempah-rempah, lada, cengkih, pala, kapur barus. Semua komoditas super mahal pada zamannya berasal dari sini. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Tiongkok, India, Persia, hingga pesisir Arab. Hilir mudik di lautan kita, mereka bukan cuma membawa barang dagangan, tapi juga membawa cerita, gagasan, teknologi, dan kabar berita dari negeri asal mereka. Lautan Nusantara saat itu ibarat jalan tol internasional yang super sibuk. Para pelaut dan pedagang ini adalah internet pada zaman itu. Penyebar informasi tercepat dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Nah, di tengah hiruk-pikuk jalur perdagangan global inilah, sebuah peristiwa besar terjadi di Jazirah Arab pada awal abad ke-7. Lahirnya seorang Nabi, Muhammad SAW, yang membawa risalah baru bernama Islam. Peristiwa ini bukan cuma mengguncang Mekah dan Madinah, tapi gaungnya menyebar dengan cepat ke seluruh Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya seperti Persia dan Bizantium. Ingat, para pedagang Arab, khususnya dari Yaman dan Oman, adalah pemain lama dalam perdagangan maritim di Samudra Hindia. Mereka punya rute tetap yang menghubungkan pelabuhan Aden dengan pesisir India, Sri Lanka, dan tentu saja Nusantara. Sulit dibayangkan jika kabar sebesar munculnya seorang nabi dan ajaran baru yang mengubah tatanan sosial politik di tanah air, mereka tidak menjadi topik pembicaraan hangat di atas geladak kapal. Sekarang, mari kita berandai-andai sejenak. Seorang nakhoda kapal dari Hadramaut, Yaman, sedang bersandar di sebuah pelabuhan di pesisir utara Sumatera. Sambil menunggu musim angin yang tepat untuk kembali, ia berinteraksi dengan pedagang lokal atau bahkan penguasa setempat. Di sela-sela transaksi jual-beli kapur barus atau kemenyan, obrolan pun mengalir. Sangat masuk akal jika ia bercerita tentang kejadian luar biasa di kampung halamannya. Di tanah kami, mungkin begitu katanya, telah muncul seorang laki-laki bernama Muhammad yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Ajarannya sederhana, hanya menyembah satu Tuhan dan meninggalkan berhala. Cerita seperti ini, meskipun belum dalam bentuk dakwah yang terstruktur, pasti akan memicu rasa penasaran. Siapa sosok ini? Apa ajarannya? Kenapa begitu banyak orang yang mengikutinya? Kabar ini mungkin menyebar dari mulut ke mulut di kalangan elit pelabuhan dan para bangsawan. Kita punya beberapa petunjuk menarik yang mendukung teori ini. Salah satunya adalah keberadaan komoditas asli Nusantara yang sangat terkenal di Arab, yaitu kapur barus. Dalam bahasa Arab, kapur barus disebut kafur. Kata ini bahkan disebut dalam Al-Quran, di surat Al-Insan ayat 5, yang menggambarkan minuman ahli surga yang dicampur dengan kafur. Meskipun ada perdebatan mengenai apakah kafur di sini merujuk langsung pada kapur barus dari Berus di Sumatera. Fakta bahwa nama ini sudah dikenal luas menunjukkan betapa akrabnya dunia Arab dengan produk dari Nusantara. Hubungan dagang ini adalah jembatan informasi. Di mana ada perdagangan, di situ ada pertukaran berita. Jadi, informasi tentang Islam mengalir ke timur, sementara informasi tentang kekayaan Nusantara mengalir ke barat. Selain itu, mari kita lihat catatan sejarah dari Tiongkok. Kronik dinasti Tang dari abad ke-7 dan ke-8 mencatat adanya pemukiman orang-orang Tashi di pesisir Sumatera. Tashi adalah sebutan Tiongkok kuno untuk orang Arab.
Catatan ini menyebutkan bahwa mereka adalah para pedagang yang menetap dan bahkan memiliki pemimpin mereka sendiri. Jika pada abad ke-7 sudah ada komunitas Arab yang cukup signifikan di Sumatera, maka sangat tidak mungkin mereka tidak membawa serta identitas baru mereka sebagai Muslim. Komunitas inilah yang berpotensi menjadi embrio pertama penyebaran informasi tentang Islam. Jauh sebelum karijan-karijan Islam di Nusantara resmi berdiri, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal, menikah, dan perlahan memperkenalkan keyakinan dan cara hidup mereka. Ada juga sebuah narasi, meski sering dianggap legenda, yang sangat menarik untuk disimak. Konon, Khalifah Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi, pernah mengirimkan utusan ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke negeri Zabats, yang oleh banyak sejarawan diidentifikasi sebagai wilayah Sriwijaya atau sekitarnya di Sumatera. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Islam, walaupun bukti arkeologis langsung dari misi ini masih sulit ditemukan. Narasi ini menunjukkan bahwa sejak masa Khulafaur Rasyidin, kesadaran tentang keberadaan negari-negari kaya di Timur Jauh, termasuk Nusantara, sudah ada di pusat kekhalifahan. Mereka tahu ada dunia lain di seberang lautan yang perlu dijangkau. Ide ini sendiri sudah revolusioner, menandakan bahwa Nusantara tidak pernah dianggap sebagai dunia antah berantah. Jadi, apa artinya semua ini? Ini mengubah cara kita memandang sejarah Islam di Indonesia. Islam mungkin tidak datang secara tiba-tiba dalam satu gelombang besar, melainkan ia meresap perlahan, tetes demi tetes, melalui desis-desis di pelabuhan, obrolan para pedagang, dan kehadiran komunitas-komunitas kecil Arab di pesisir. Ini adalah fase perkenalan atau prodakwah, di mana benih-benih informasi tentang Islam sudah ditaburkan. Meski belum tumbuh menjadi pohon yang rimbun, para penguasa dan masyarakat di kota-kota pelabuhan Nusantara pada abad ke-7 mungkin sudah mendengar tentang Islam, jauh sebelum mereka memeluk Islam secara massal berabad-abad kemudian. Bayangkan, lautan luas ini bukan sebagai pemisah, tapi sebagai jembatan raksasa. Para pelaut dan pedagang ulung dari Arab dan Gujarat, India, hilir mudik melintasinya. Kapal-kapal mereka tidak hanya penuh dengan rempah-rempah, kain sutra, atau barang-barang eksotis lainnya. Muatan mereka yang paling berharga justru tak kasat mata. Mereka membawa cerita dari kampung halaman, kabar terbaru dari berbagai penjuru dunia, dan yang terpenting, mereka membawa keyakinan serta cara pandang baru terhadap kehidupan. Samudra Hindia pada masa itu adalah jalur informasi tercepat di dunia. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng. Beberapa catatan kuno dari Tiongkok dan juga dari para penulis Arab sendiri mengonfirmasi hal ini. Dokumen-dokumen tersebut menyebutkan adanya komunitas pedagang asing yang menetap di pelabuhan-pelabuhan utama di Asia Tenggara. Selama masa penantian itu, apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka berdagang. Tapi interaksi tidak berhenti di situ. Ada percakapan di pasar, di warung minum, atau mungkin di Rumi Rama tempat mereka singgah. Dalam percakapan santai itulah, ide-ide tentang Tuhan yang Esa, tentang konsep Tauhid dalam Islam, kemungkinan besar mulai diperkenalkan. Ini bukan dakwah formal seperti yang kita bayangkan sekarang, melainkan obrolan dari hati ke hati, dari seorang teman ke teman lainnya. Memang benar, jika kita mencari bukti fisik dari masa itu, seperti prasasti beraksara Arab, atau reruntuhan masjid kuno dari abad ke-7, kita mungkin akan kesulitan menemukannya. Para arkeolog belum menemukan bukti definitif keberadaan kerajaan Islam atau bangunan ibadah monumental dari periode tersebut di Nusantara. Tapi, apakah ketiadaan bukti fisik berarti tidak ada interaksi spiritual sama sekali? Tentu tidak. Kita harus memahami bahwa proses pengenalan sebuah keyakinan baru seringkali terjadi secara personal dan senyap. Ia tumbuh di dalam hati individu, bukan di atas batu prasasti. Bisa jadi, benih-benih tauhid pertama kali disemai bukan melalui dekrit seorang raja, melainkan melalui kejujuran seorang pedagang dalam berbisnis. Atau mungkin melalui kehangatan persahabatan yang terjalin antara pelaut asing dengan penduduk lokal. Dakwah di masa awal ini bersifat sangat personal. Seorang pedagang muslim mungkin menceritakan tentang keyakinannya kepada mitra dagangnya, atau seorang nakhoda kapal berbagi kisah tentang Nabi Muhammad kepada sahabatnya di pelabuhan. Proses ini berjalan perlahan, dari satu orang ke orang lain. Seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu
lambat laun ia akan meninggalkan jejak. Interaksi-interaksi personal inilah yang kemungkinan besar menjadi fondasi bagi penyebaran Islam di Nusantara berabad-abad. Kemudian, mereka tidak datang dengan pedang atau paksaan, tetapi dengan akhlak yang baik, dengan cerita yang menginspirasi, dan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, meskipun belum ada kerajaan Islam yang berdiri megah, atau masjid yang menjulang tinggi pada era awal tersebut, api keyakinan itu mungkin sudah mulai menyala di sadit-sadit tersembunyi kepulauan ini. Ia menyala dalam hati para individu yang tersentuh oleh pesan kesederhanaan dan keesaan Tuhan yang dibawa oleh para musafir dari seberang lautan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana dua peradaban raksasa hidup berdampingan, saling bersentuhan, namun seolah tak pernah tercatat dalam buku sejarah kita? Di satu sisi, ada Kerajaan Sriwijaya, penguasa lautan Nusantara yang kekuasaannya membentang luas pada abad ke-7. Di sisi lain, ribuan kilometer jauhnya, di Jazirah Arab, sebuah kekuatan baru yang dahsyat sedang lahir, mengubah wajah dunia selamanya. Itulah masa akhir kenabian dan awal era Khulafaur Rasyidin. Secara resmi, buku-buku sejarah seringkali menceritakan kisah Sriwijaya dan dunia Islam seolah-olah mereka ada di planet yang berbeda. Sriwijaya digambarkan sibuk dengan perdagangannya ke Tiongkok dan India, sementara dunia Islam fokus pada penaklukan dan penyebarannya di barat. Tapi tunggu dulu, apakah logika ini masuk akal? Mari kita bedah bersama. Sriwijaya bukanlah kerajaan kecil yang terisolasi di pedalaman hutan. Mereka adalah imperium maritim. Kapal-kapal mereka mengarungi Samudra Hindia, menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur sutra di lautan. Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya adalah pusat kosmopolitan tempat bertemunya para pedagang, pelaut, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. India, Tiongkok, Persia, dan bahkan para pedagang Arab adalah tamu rutin di ibu kota Sriwijaya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah pada periode yang sama. Abad ke-7 adalah periode yang luar biasa dinamis. Gelombang perubahan besar yang dipicu oleh lahirnya Islam menyebar dengan kecepatan kilat. Para pedagang Arab yang sejak lama dikenal sebagai pelaut dan penjelajah ulung, tentu saja membawa serta kabar besar ini kemanapun mereka pergi. Mereka berlayar ke timur, mengikuti jalur rempah-rempah yang sudah ada sejak berabad-abad, jalur yang sama yang dikuasai oleh Sriwijaya. Sangat tidak mungkin jika sebuah peristiwa sebesar ini, yang mengguncang pusat peradaban dunia saat itu, tidak terdengar gaungnya di pelabuhan Sriwijaya. Bayangkan saja, para pedagang Arab yang datang pasti menceritakan tentang pemimpin baru, sistem pemerintahan baru, dan kepercayaan baru yang sedang mengubah tanah air mereka. Kabar ini pasti menjadi buah bibir di antara para saudagar internasional yang berkumpul di sana. Terlalu naif untuk berasumsi bahwa penguasa Sriwijaya dengan jaringan intelijen maritimnya yang canggih sama sekali tidak tahu menahu tentang dinamika geopolitik besar ini. Faktanya, ada beberapa petunjuk menarik yang sering terlewatkan. Catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Tang menyebutkan adanya utusan dari negeri yang mereka sebut Tashi yang datang ke istana Tiongkok. Tashi adalah sebutan Tiongkok kuno untuk orang Arab atau Muslim. Yang lebih menarik lagi, ada juga catatan tentang utusan dari Shilifoshi, sebutan untuk Sriwijaya. Keduanya berada di ibu kota Tiongkok pada waktu yang berdekatan. Apakah mereka tidak saling bertemu atau berinteraksi? Kemungkinannya sangat kecil. Bahkan ada sebuah surat yang konon dikirim oleh seorang Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sekitar tahun 718 Masehi. Dalam surat itu, sang Maharaja meminta dikirimkan seorang ulama untuk menjelaskan ajaran Islam. Meskipun keaslian surat ini masih diperdebatkan oleh beberapa sejarawan, keberadaannya saja sudah menunjukkan adanya kemungkinan interaksi tingkat tinggi antara dua kekuatan besar ini. Surat ini, jika asli, adalah bukti konkret bahwa Sriwijaya tidak hanya tahu, tetapi juga proaktif mencari tahu tentang Islam. Lalu, mengapa kisah ini seolah hilang dari narasi besar sejarah kita? Mengapa kita selalu diajarkan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara berabad-abad, kemudian melalui pedagang Gujarat? Salah satu alasannya, mungkin karena kurangnya bukti tertulis yang kuat dari pihak Sriwijaya sendiri.
Kita tahu bahwa Sriwijaya lebih banyak mewariskan prasasti batu daripada naskah kertas. Iklim tropis Nusantara yang lembab juga tidak ramah terhadap bahan-bahan organik seperti lontar atau kertas, membuat banyak catatan sejarah mudah musnah. Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, atau setidaknya oleh mereka yang catatan tertulisnya bertahan. Ketika Sriwijaya runtuh dan pusat kekuatan bergeser, narasi sejarah pun ikut bergeser. Mungkin saja kisah interaksi awal ini sengaja diabaikan atau terlupakan karena tidak sesuai dengan agenda politik penguasa-penguasa setelahnya. Pemisahan antara sejarah Nusantara dan sejarah dunia. Islam ini menciptakan sebuah lubang besar dalam pemahaman kita tentang masa lalu, seolah-olah nenek moyang kita hidup dalam gelembung terisolasi. Padahal mereka adalah bagian integral dari jaringan global yang dinamis. Mereka adalah pemain utama di panggung dunia, bukan sekadar penonton pasif. Jadi, ketika kita berbicara tentang Sriwijaya, jangan hanya bayangkan kendi-kendi megah dan perdagangan dengan Tiongkok. Bayangkan juga hiruk-pikuk pelabuhannya, tempat bisik-bisik dalam bahasa Arab bercampur dengan bahasa Melayu kuno dan Sansekerta. Bayangkan para pelaut Sriwijaya yang bertukar cerita dengan pelaut dari Teluk Persia, berbagi pengetahuan tentang bintang, angin, dan juga tentang Tuhan. Mungkin saja, benih-benih awal Islam di Nusantara sebenarnya telah ditabur jauh lebih awal dari yang kita duga. Bukan sebagai sebuah penaklukan, melainkan sebagai sebuah pertukaran ide yang wajar terjadi di antara dua peradaban besar yang saling terhubung oleh lautan. Inilah bagian dari sejarah kita yang hilang, sebuah bab yang menantang kita untuk bertanya lebih dalam dan tidak puas dengan cerita yang sudah ada. Sejarah bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus digali dan ditafsirkan ulang. Dan dalam proses itu, kita mungkin akan menemukan bahwa akar kita jauh lebih dalam dan lebih terhubung dengan dunia daripada yang pernah kita bayangkan. Kisah Sriwijaya dan dunia Islam di abad ke-7 adalah pengingat bahwa sejarah selalu lebih kompleks dan menarik daripada yang tertulis di buku teks. Ada jejak-jejak yang tersembunyi, koneksi yang tak terduga, dan narasi yang menunggu untuk diungkap. Tugas kita adalah terus mencari, bertanya, dan menyatukan kembali kepingin-kepingin puzzle masa lalu kita. Ada alasan utama kenapa sejarah ini terasa samar, yaitu karena standar pembuktian sejarah modern yang kita gunakan sekarang. Para sejarawan modern sangat bergantung pada bukti-bukti fisik, seperti prasasti, nisan, bangunan, atau catatan tertulis yang sezaman. Masalahnya, masyarakat Nusantara kuno punya cara yang berbeda dalam merekam sejarah mereka. Bayangkan begini. Budaya kita dulu lebih mengandalkan tradisi lisan. Kisah-kisah, ajaran, dan silsilah diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Para tetua, juru dongeng, atau pujangga adalah perpustakaan berjalan pada masanya. Tentu saja, tradisi lisan ini dianggap kurang kuat dibandingkan prasasti batu oleh sejarawan modern, karena bisa berubah seiring waktu dan sulit diverifikasi secara absolut. Jadi, bukan sejarahnya yang tidak ada, tapi medium penyimpanannya yang berbeda dengan standar kita saat ini. Kemudian, kita harus memahami karakter dakwah Islam pada masa-masa awal. Dakwah gelombang pertama dikenal sangat lentur, damai, dan adaptif. Para pendakwah awal tidak datang dengan pedang atau ambisi untuk membangun kekuasaan politik secara instan. Mereka datang sebagai pedagang, sufi, atau ulama yang membaur dengan masyarakat lokal. Mereka memperkenalkan Islam melalui akhlak, etika, dan nilai-nilai luhur. Coba kita pikirkan, jika Islam pertama kali hadir sebagai sebuah sistem nilai, sebagai etika dalam berdagang, sebagai cara hidup yang mengedepankan kejujuran dan kebersihan hati, apakah ia akan langsung meninggalkan jejak fisik yang megah? Tentu tidak. Tidak akan langsung ada masjid besar atau istana kesultanan. Jejak yang ditinggalkan justru bersifat non-fisik, yaitu perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat. Jejak-jejak seperti ini, tentu saja, sangat sulit dilacak oleh para arkeolog Bari Bedebot kemudian. Metode dakwahnya pun sangat bijaksana. Mereka tidak memberangus budaya lokal yang sudah ada. Sebaliknya, mereka menggunakan medium budaya setempat untuk menyebarkan ajaran. Kita lihat bagaimana Wali Songo menggunakan wayang, gamelan, atau tembang untuk berdakwah. Seni dan budaya yang sudah akrab di telinga masyarakat
diisi dengan napas dan nilai-nilai Islam. Proses ini disebut akulturasi. Hasilnya adalah sebuah sinkretisme budaya yang indah, di mana Islam dan tradisi lokal bisa berjalan beriringan. Namun dari sudut pandang bukti fisik yang murni Islam, ini menjadi kabur. Contohnya, sebuah bangunan mungkin memiliki arsitektur lokal yang kental, tapi fungsinya sudah diislamkan. Sebuah upacara adat mungkin masih berjalan, tapi doa-doanya sudah diganti dengan doa Islami. Bagi sejarawan yang mencari simbol-simbol Islam yang gamblang, seperti kaligrafi atau kubah ala Timur Tengah, jejak-jejak awal ini akan terlihat sangat samar, bahkan seolah tidak ada. Jadi, ketika kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Samudra Pasai, Demak, atau Mataram Islam akhirnya muncul beberapa abad kemudian, barulah kita melihat bakti-bakti sejarah yang kasat mata dan tak terbantahkan. Ada istana, ada masjid agung, ada andendandang tertulis, dan ada katitan-katitan kerajaan. Sejarah yang jelas dan terang benderang ini secara alami lebih banyak dibahas dan ditulis dalam buku-buku sejarah. Akibatnya, fase awal yang lebih subtle, yang lebih bersifat kultural dan spiritual, seolah-olah tertutup oleh sejarah kekuasaan politik yang lebih monumental ini. Ini bukan berarti fase awal itu tidak penting. Justru sebaliknya, fase itulah yang menjadi fondasi mengapa Islam bisa diterima dengan begitu damai dan meluas di Nusantara. Itu adalah fase penanaman benih, yang prosesnya sunyi dan tak terlihat di permukaan tanah, sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh. Pada masa itu, jalur perdagangan maritim yang kita kenal sebagai jalur sutra laut sudah sangat ramai. Kapal-kapal dagang dari Arab dan Persia berlayar melintasi Samudra Hindia, singgah di Pelabuhan-pelabuhan di pesisir India, lalu melanjutkan perjalanan menuju Selat Malaka, jantung perdagangan Asia Tenggara. Dari sinilah mereka berinteraksi dengan para pedagang lokal Nusantara. Jadi, secara logika, sangat mungkin terjadi kontak antara para pedagang Muslim Arab dengan masyarakat Nusantara sejak era paling awal Islam. Bukti-bukti yang mendukung hipotesis ini mulai bermunculan, meskipun sifatnya masih berupa jejak-jejak sunyi. Salah satunya adalah berita dari Tiongkok. Catatan sejarah dinasti Tang menyebutkan adanya sebuah pemukiman orang-orang Toshi di pesisir barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Tashi adalah sebutan orang Tiongkok untuk orang Arab. Ini berarti hanya sekitar 4 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, sudah ada komunitas Arab yang menetap di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Mereka bukan sekadar lewat, tapi bermukim. Di mana ada pemukiman, di situ pasti terjadi interaksi budaya dan pertukaran gagasan. Lalu, ada sebuah temuan arkeologis yang sangat menarik di Brus, sebuah kota pelabuhan kuno di pesisir barat Sumatera Utara. Brus, atau Vansur, sudah terkenal sejak zaman kuno sebagai penghasil kapur barus kualitas terbaik. Di kompleks pemakaman Mahligai, ditemukan sebuah nisan dengan tulisan Arab Kufi gaya kaligrafi yang umum digunakan pada masa-masa awal Islam. Nisan ini bertuliskan nama Syekh Rukunuddin dan wafat pada tahun 672 Masehi. Jika penanggalan ini akurat, ini adalah bukti fisik tertua kehadiran seorang Muslim di Nusantara, jauh mendahului nisan Malik al-Saleh yang berangka tahun ke-1297. Tentu saja, para ahli masih memperdebatkan keabsahan penanggalan nisan Syekh Rukunuddin. Beberapa berpendapat mungkin ada kesalahan pembacaan angka tahun. Namun, keberadaan nisan kuno ini, ditambah dengan catatan dari Tiongkok, membuka sebuah jendela kemungkinan yang sangat menarik, bahwa kontak itu benar-benar terjadi. Penting untuk kita bedakan antara kontak awal dengan Islamisasi. Kehadiran beberapa pedagang, atau bahkan sebuah komunitas kecil Muslim pada abad ke-7, tidak serta-merta berarti seluruh wilayah langsung memeluk Islam. Proses Islamisasi adalah sebuah proses panjang yang kompleks, yang melibatkan aspek sosial, politik, dan budaya, yang baru benar-benar masif, berubah debat kemudian. Kontak awal ini lebih seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Para pedagang Muslim ini membawa serta cara hidup, etika berdagang, dan tentu saja keyakinan mereka. Interaksi sehari-hari di pasar, di pelabuhan, mungkin lewat pernikahan. Secara perlahan, memperkenalkan gagasan-gagasan baru kepada masyarakat lokal.
Mereka mungkin belum secara formal mengucapkan syahadat, tapi mereka melihat langsung bagaimana para pedagang Muslim ini beribadah, bagaimana mereka jujur dalam berdagang, bagaimana mereka saling membantu sesama. Inilah yang disebut sebagai dakwah bilhal atau dakwah melalui perbuatan. Kisah tentang Raja Sriwijaya yang berkirim surat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah pada awal abad ke-8 juga menjadi salah satu narasi pendukung, meskipun keaslian surat ini masih diperdebatkan. Legenda ini menunjukkan adanya kesadaran dan ketertarikan dari penguasa lokal terhadap kekuatan baru yang muncul di Timur Tengah. Raja tersebut dikisahkan meminta agar dikirimkan seorang ulama untuk menjelaskan tentang Islam. Ini mengindikasikan bahwa interaksi yang terjadi bukan hanya sebatas transaksi ekonomi. Lalu, mengapa jejak-jejak awal ini seolah terkubur begitu lama? Ada beberapa alasan. Pertama, kurangnya sumber tertulis dari pihak Nusantara sendiri pada periode tersebut. Sejarah kita banyak ditulis berdasarkan sumber-sumber asing dari Tiongkok, Arab, dan kemudian Eropa. Kedua, fokus para sejarawan di masa lalu lebih banyak pada sejarah politik, kerajaan-kerajaan besar. Kisah tentang interaksi antar pedagang di level akar rumput seringkali terabaikan. Ketiga, mungkin juga karena faktor politik kolonial. Narasi yang menempatkan kedatangan Islam lebih lambat, mungkin lebih sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Kini, dengan semakin banyaknya peneliti yang mencoba melihat sejarah Nusantara dari perspektif global, kepingan-kepingan puzzle ini mulai tersusun kembali. Mereka melihat adanya kesesuaian waktu, jalur perdagangan yang aktif, dan pola-pola budaya yang mengarah pada kontak awal dengan dunia Islam sejak era formatifnya. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Nusantara bukan lagi objek pasif dalam sejarah dunia, yang hanya menerima pengaruh dari luar. Sebaliknya, Nusantara adalah aktor yang aktif. Para pelaut dan pedagangnya adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi peradaban global. Pertemuannya dengan Islam bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi tiba-tiba di abad ke-13, melainkan sebuah proses panjang yang akarnya mungkin sudah tertanam sejak abad ke-7. Jejak-jejak sunyi ini, entah itu catatan kuno dari Tiongkok, nisan tua di Brus, atau legenda surat antara raja dan khalifah, semuanya mengajak kita untuk merenung kembali bahwa sejarah seringkali jauh lebih kompleks dan berlapis daripada yang tertulis di buku teks. Kisah awal perjumpaan Nusantara dengan Islam mungkin telah lama tertutup debu waktu, politik, dan cara kita membaca sejarah. Namun, dengan terus menggali dan bertanya, kita bisa menemukan kembali narasi yang hilang dan memahami identitas kita dengan lebih utuh.